Hai Sobat Investor semua. Jadi hari ini gue pengen menanggapi salah satu komentar yang ada di kolom YouTube gue juga. Jadi di sini gue pengen nanggepin. Jadi dia pernah komen di kolom komen YouTube gue. Ya, dia memberi pernyataan bahwa sebenarnya kalau expense ratio itu jangan lebih dari 1,5% ya. Kalau gitu nggak usah diambil. Nah, tanggapan gue seperti apa? Oke, tanggapan gue sebenarnya gini ya. Ngomongin soal expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Setiap reksadana punya standar expense ratio masing-masing. Reksadana pasar uang beda lagi. Obligasi atau pendapatan tetap beda lagi. Reksadana saham beda lagi. Nah, sekarang di antara ketiga expense ratio tersebut, ya kalau misalkan segini jangan diambil. Misalkan dia ada yang bilang, kalau di atas dari 1,5% jangan diambil. Menurut gue nggak bisa begitu. Lo nggak bisa menilai reksadana tuh bagus atau enggak hanya dari expense ratio, Pak. Ya, kalau misalkan ternyata dari analisa lain seperti reputasi manajer investasi dia ternyata bagus, kinerja masa lalunya dia bagus, terus juga top holdingsnya bagus, terus expense ratio-nya tiba-tiba gede, masa lo nggak mau invest? Karena apa? Karena mungkin, berarti biayanya dia boros manajer investasi. Toh itu kan dia profit. Di situ kan kelihatan profitnya gede. Toh yang lo lihat di layar itu tuh udah bersih gitu. Ngapain lo pikirin lagi gitu? Jangan lo batasin pikiran lo karena dia spendingnya gede. Ya sekarang gini deh, lo lihat deh perusahaan deh, ya lo lihat deh perusahaan di luar. Kalau dia nggak berani untuk spending gede, ya untuk mendapatkan hasil gede, ya susah gitu. Ya dia akan segitu-gitu aja. Memang kalau misalkan mengeluarkan budget besar, bukan berarti bakal reksadananya bagus. Memang ada juga begitu teorinya. Tapi pada kenyataannya, pada kondisi saat ini, pada saat gue bikin video ini, itu tuh memang expense ratio yang gede, returnnya gede gitu. Dan kalau kondisinya kayak gini, lu nggak bisa terpatok terhadap expense ratio kecil tuh pasti yang paling bagus. Nggak gitu. Jadi banyak faktor lain yang lu bisa analisa. Manajer investasi. Ya kalau misalkan expense ratio-nya kecil, manajer investasinya misalkan bermasalah, masa lu ambil? Reksadananya misalkan returnnya terlalu kecil, masa lu ambil? Ya itu secara logis gua ya. Maksudnya jangan lu terpatok sama satu penilaian expense ratio. Nih gue jujur aja ya. Lu misalkan orang berpatok semua sama Warren Buffett dan lain-lain. Oke, dia investor bagus lah. Dia memilih indeks yang reksadananya ya saya indeks tuh nggak expense ratio-nya nggak gede lah gitu ya, dan udah teruji lah gitu. Tapi kan itu di Amerika, Pak. Jangan lu bandingkan di Amerika dengan di Indonesia, kondisinya beda gitu. Memang indeks itu juga bagus, tetapi kan bisa jadi yang biasa itu outperform indeks. Dan itu di setiap negara beda-beda, Pak. Ya, kayak misalkan gini, lo mau beli kancut atau lo mau beli kolor ya. Ya, lo mau beli kolor dari kolornya Indonesia sama kolornya luar negeri. Lo biasanya di Indonesia kolornya ukurannya L, terus lo di luar negeri ukurannya L juga. Kira-kira lo beli di luar negeri dengan ukuran L, terus lo pakai, kegedean nggak? Kegedean. Nah, kalau misalkan dari luar negeri ke sini, ukuran L juga yang sama, kekecilan. Artinya apa? Artinya bahwa ukuran itu beda-beda juga ya. Dan kayak reksadana, bahwa bisa jadi yang di luar dengan yang di sini tuh beda. Dan kalau beda, ya otomatis hasilnya beda. Jadi nggak mentang-mentang karena dia indeks pasti yang terbaik karena misalkan expense ratio-nya kecil. Nggak juga. Banyak faktor lain yang kita nilai. Ya, reputasi manajer investasi, ya, terus AUM-nya tuh kayak gimana, ya top holdingsnya gimana. Kalau emang bagus ya udah gitu. Kalau gue sih kayak gitu ya guys ya. Ya kadang gue nggak begitu nyaman ketika kadang-kadang orang tuh terlalu nge-push dirinya dia sendiri untuk kayak ini tuh udah paling benar gitu. Itu gue kurang begitu nyaman sih. Makanya kalau gue mau kayak gitu ya kayak gue sekarang aja gitu. Ya realistis aja, Pak. Faktor untuk nilai itu banyak gitu loh. Ya nggak bisa kita hanya dari 1-2 aspek terus kayak expense ratio-nya kegedean, udah cabut. Nggak juga. Toh lo dapat return kan udah dipotong dari expense ratio. Ngapain lu pikirin gitu loh. Itu loh, gue kadang-kadang masih heran tentang perdebatan gitu. Oke?
Itu aja, mudah-mudahan juga mengedukasi ya. Buat teman-teman yang nggak tahu juga, gue juga pernah kerja di aplikasi reksadana ya. Gue juga cukup tahu pengetahuan soal reksadana juga. Gue pernah dapat license juga di reksadana. Jadi gue bukan orang yang ngomong asal-asalan dan ya udah asal jeblak aja, enggak guys. Oke? Nah, buat teman-teman semua yang setelah ini merasa informasi gue cukup bagus untuk kamu share, kamu coba share aja ke teman-teman atau sahabat investor yang lain di sosial media kamu, misalkan Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok. Dan apabila kamu merasa video ini sangat bagus, ya kamu juga ingin mulai berinvestasi reksadana, kamu bisa cek yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.